Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilma. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang adab di dalam Islam. Adab yang ke-290. Adabu muzazati man ahsana ilaik. Adab memberi balasan kepada orang yang berbuat baik kepadamu. Adab memberi balasan kepada orang yang berbuat baik kepadamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Washkuru li wa la takfurun." Dan bersyukurlah kalian kepadaku, jangan kalian kufur. Surah Al-Baqarah ayat 152. Rasulullah SAW bersabda, "Man la yashkurun nas, la yashkurullah." Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ahmad. Syalbani mengatakan hadis ini sahih di dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi. Wujud syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala bisa diwujudkan ketika seorang itu bersyukur kepada manusia yang melalui perantaranya memberikan kenikmatan kepada orang tersebut. Maka ketika dia bersyukur atas pemberian orang itu, dia berarti telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensyukurinya bukan berarti menafikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak berlebihan di dalam mengungkapkan ataupun menyatakan syukurnya kepada manusia. Kalau dia hanya sekedar mengatakan terima kasih dan kalimat yang serupa dengannya, namun dia tidak menafikan, tidak meniadakan syukurnya dia kepada Allah, maka itu dibolehkan. Berbeda seorang yang kemudian berlebihan dengan mengungkapkan rasa syukurnya sepenuh hati kepada orang yang memberikan satu kenikmatan, entah itu harta, makanan, dan lain sebagainya yang diberikan orang lain kepada dirinya, hatta sampai dia beranggapan bahwa seolah-olah orang itu memang yang mencukupi kebutuhannya, yang menghidupinya. Maka kalau dia punya keyakinan ataupun ungkapan yang berlebihan seperti itu bisa meniadakan syukurnya kepada Allah. Bahkan bisa dianggap dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Meniadakan Allah sebagai sumber pemberi rezeki. Ada kadang orang yang dia begitu sulitnya mencari penghidupan. Sumber penghidupan bagi dia susah bagi dia untuk mendapatkannya. Maka ketika ada orang yang memberikan kepada dia, entah itu berupa harta, berupa benda, makanan, pakaian, dan lain sebagainya, dari hal-hal yang bisa memenuhi kebutuhannya, kemudian dia mengungkapkan kalimat itu mutlak kepada orang itu sumbernya, maka dia bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak,
Kalau tidak ada bapak, saya tidak tahu apa saya masih bisa bertahan hidup atau tidak. Secara tidak langsung dia menyatakan bahwa sumber yang menghidupi dia adalah seorang bapak tadi. Maka ketika kalimat itu terucap, dia bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada adab-adab yang mesti kita wujudkan, mesti kita tunaikan saat kita bersyukur kepada manusia. Makanya diberikan sebuah catatan yang penting oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid di dalam silsilah amalan hati, pembahasan tentang syukur ini. Jangan sampai manusia itu lupa bahwa sumber kenikmatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa akan sumber dari sebuah kenikmatan. Karena tidak ada kenikmatan apapun wujudnya kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan wa ma bikum min nikmatin faminallah. Dan apa saja kenikmatan yang ada pada diri kalian tidak lain datangnya dari Allah. Sumbernya dari Allah. Sehingga ketika seorang itu berterima kasih, menyatakan syukurnya kepada manusia, dia lupa akan sumber nikmat itu datangnya dari Allah, maka dia telah kufur kepada Allah. Orang yang memberikan bagian dari kenikmatan itu sebagai sarana, di mana sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Entah apa saja dari pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada kita, maka orang itu merupakan perantara, bukan sebagai sumber dari kenikmatan, bukan dari sumber rezeki yang kita miliki, yang kita dapat. Sumbernya berasal dari Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah syair, "Idzal mar'u lam yashkuril qalilan asabahu falaysa lahu 'indal katsiri syukur. Wa man yashkuril makhluq yashkur li rabbih. Wa man yakfur al makhluq fa huwa kufur." Jika seorang tidak mensyukuri kenikmatan yang sedikit yang dia dapati, maka ketika datang kenikmatan yang banyak, dia tidak bakal bersyukur pula. Dan siapa yang bersyukur kepada makhluk, berarti dia telah bersyukur kepada Tuhannya. Sebaliknya, siapa yang kufur kepada makhluk, dia telah kufur kepada Tuhannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat ini memberikan faedah kepada kita, penjelasan bahwa ketika seorang itu mensyukuri satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu sedikit, itu merupakan dasar sebuah sikap yang bijak dari dia dan sebagai wujud dari seorang yang beriman kepada Allah. Karena ketika dia diberi kenikmatan yang sedikit, dia mensyukurinya, maka ketika Allah berikan nikmat yang banyak, insya Allah dia akan mensyukuri pula. Tapi sebaliknya, orang yang tidak mensyukuri nikmat yang sedikit, maka dengan kenikmatan yang besar dia lebih tidak mensyukurinya. Tidak mudah syukur itu untuk ditunaikan. Ada sebuah ungkapan, syukur itu mudah diucapkan tapi susah atau sulit untuk ditunaikan. Orang mengatakan bersyukur, 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 mudah diucapkan. Tapi bagaimana mensyukuri nikmat dari Allah secara praktek, secara penerapan? Maka berat, tidak setiap orang bisa mensyukuri nikmat Allah. Kadang-kadang seorang yang diuji dengan kesulitan, dengan kemiskinan, dia berangan-angan ketika diberikan kenikmatan oleh Allah, maka dia akan syukur. Namun
tiba saatnya ketika Allah memberikan kenikmatan kepadanya, dia tidak pula mensyukuri nikmat itu. Jadi semuanya ujian dari Allah. Kemiskinan, kesulitan adalah ujian. Kekayaan, kemudahan itu juga ujian. Maka siapa yang bisa mengatasi ujian itu, dia akan mendapatkan label sebagai seorang mukmin. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Syihab bin Sinan Ar-Rumi, Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dzaka illa lil mu'min. In asabathu syarra sakara, wa in asabathu dharra sabara." Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin dalam kondisi bagaimanapun juga dia dalam keadaan baik, dan itu hanya terjadi pada diri seorang mukmin. Kalau dia diberi kenikmatan dari Allah, dia akan bersyukur dan itu merupakan hal yang terbaik baginya. Dan jika dia diberi ujian, cobaan, musibah, maka dia bersabar dan itu merupakan hal yang terbaik baginya. Seorang mukmin itu dia tidak akan lupa diri, lupa daratan. Kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, tidak kemudian dia akan berlebihan di dalam meresponnya. Begitu pula ujian yang menimpanya, tidak akan menjadikan dia sebagai orang yang merasa kehilangan segalanya, lalu dia tidak bersabar. Maka seorang yang beriman itu, dia tidak begitu bergembira, tidak terlampau bergembira. Gembira ya gembira, tapi tidak berlebihan, tidak terlampau bergembira, tidak terlalu senang dengan karunia ataupun kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Sebaliknya, kalau dia diberikan cobaan, ujian, dicabut kenikmatan darinya, maka dia tidak terlalu bersedih. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik para santri silahkan kalau mencatat ya. Di antara adab dalam memberikan balasan kepada orang yang berbuat baik pada kita, yang pertama, ayaskurul insanu rabbahu wa bihamdihi ala afdalih. Hendaknya seorang itu bersyukur kepada Rabb-nya dan memujinya atas karunia yang diberikan padanya. Wa yahmaduhu ala afdalih, dan memujinya atas karunia yang diberikan padanya. Allah Ta'ala lahu al-minnah wal fadl, karena bagi Allah lah pemberian dan karunia. Wa huwa alladhi khalaqaka wa sawwaka wa adalaka wa razzaqaka wa rakkabaka fi ahsani surah. Dialah Allah yang telah menciptakanmu, yang telah menjadikan wujudmu, yang telah berbuat adil kepadamu, yang telah memberikan rezeki kepadamu, yang telah menjadikan rupa kepadamu dengan sebaik rupa. Kemudian yang berikutnya, wa ayyaskura man asda ilaihi ma'rufan. Hendaknya dia bersyukur kepada orang yang memberikan kebaikan padanya atau berbuat baik kepadanya. Hendaknya dia mensyukuri orang yang berbuat baik kepadanya, bersyukur kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Fa illam yajid falyad'u wal yasun alaih. Kalau dia tidak bisa memberikan rasa syukurnya, memberikan wujud syukurnya kepada orang yang berbuat baik kepada dia, maka hendaknya dia mendoakannya, memujinya. Maka biasa kalau ada orang yang berbuat baik pada kita,
dia memberikan harta sebagian nikmat yang Allah berikan padanya kepada kita, kita akan mengucapkan jazakumullahu khairan. Atau kalimat ringkasnya ada kalimat syukran. Artinya terima kasih. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan balasan yang baik kepadamu. Ya. Karena kamu telah berbuat baik kepadaku, maka semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepadamu. Nah, kalimat-kalimat itu yang bisa kita ucapkan, atau kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah limpahkan keberkahan padanya. Barakallahu fika. Semoga Allah memberikan keberkahan pada diri. Barakallahu fika wa malika wa ahlika. Semoga Allah limpahkan keberkahan padamu, pada hartamu dan pada keluarga. Kita bisa berdoa kepada Allah. Kita nggak bisa memberikan rasa syukur kita kepada seorang misalnya dengan wujud harta. Maka kita bisa mendoakan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan boleh jadi itu lebih penting baginya, lebih bermanfaat daripada ketika kita memberikan balasan berupa materi. Orang telah berbuat baik kepada kita. Saat kita memiliki harta misalnya, maka kita berikan bagian rezeki kita. Kita mendapatkan banyak panen misalnya, buah durian, buah rambutan atau apa saja, kita berikan pada orang yang telah berbuat baik pada kita misalnya, sebagai balasan kita. Itu bagus ya. Tapi boleh jadi doa yang kita berikan pada seseorang saat kita tidak memiliki materi untuk kita berikan sebagai balas budi kita, karena orang itu juga berbuat baik bukan tujuannya untuk mencari balas budi. Dia tidak butuh balas budi kepada kita, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan dia ketika dia berbuat kebaikan. Maka boleh jadi doa yang kita lantunkan, yang kita ucapkan, yang kita panjatkan kepada Allah untuk orang itu bisa jadi lebih baik daripada balasan berupa materi. Karena kalau balasan berupa materi secara zat dalam waktu sekejap, materi itu akan lenyap. Orang memberi kebaikan, berbuat baik kepada kita, kemudian kita balas dengan sebuah durian otong 15 kilo ya, kalau ada gitu. Itu karena kita saking senangnya orang berbuat baik pada kita, mengajari misalnya baca Al-Quran, kita belum bisa baca Quran, dia mengajari kita baca Al-Quran, kita saking senangnya kita hadiahkan kepada dia berupa durian otong 15 kilo. Apa kira-kira dia mau simpan selama 1 tahun? Busuk. Paling-paling dia akan berusaha untuk menghabiskan dalam waktu tidak lama, sehari 2 hari, kecuali masuk dalam freezer, bertahan berapa waktu. Tapi dia tidak akan bertahan begitu lamanya. Wah, saya mau makan tahun depan ini ya. Karena ini sangat berharga, ini pemberian khusus spesial. Gak ada durian di kampung ini 15 kilo kecuali ini misalnya. Bertahan gak 1 tahun? Dia mau nyimpan 1 tahun, disimpan di freezer, tiba-tiba besoknya padam listrik, 1 hari padam, ya bisa langsung rusak itu. Jadi kalau wujudnya materi berupa benda, itu dalam waktu tidak lama bisa lenyap, bisa habis, bisa hilang. Tapi kalau kita mendoakan keberkahan baginya, saat Allah turunkan keberkahan, maka seumur hidup dia, kehidupan dia, harta dia, keluarga dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa itu. Maka jangan berkecil hati. Ya mungkin dia ketika diberi atau diajari sebuah kebaikan, orang lain mengajarkan kebaikan padanya, kemudian dia ingin sekali untuk memberikan balasan. Dia nyatakan kepada orang yang berbuat baik padanya, mohon maaf ya, saya nggak punya apa-apa.
Saya hanya bisa mendoakan. Nah, orang yang mau didoakan itu juga kalau dia benar keimanannya, dia benar-benar bersyukur kepada Allah. Karena dia tidak memiliki hati untuk berkeinginan mendapatkan balasan materi. Tapi kalau seorang itu keinginan hatinya untuk mencari materi dunia, dia berbuat baik kepada siapapun tapi embel-embelnya supaya dia dapat bagian materi, maka orang seperti ini akan banyak kecewa. Ketika tidak terpenuhi, ketika keinginannya, harapannya, angan-angannya tidak terwujud, maka dia kecewa. Kecewa secara dunia, apalagi akhirat. Sehingga dia boleh jadi masuk ke dalam golongan khasirat dunia wal akhirat. Orang yang rugi dunia akhirat, wadzalika huwal khusranul mubin. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, di antara adab yang mesti diwujudkan adalah ayyaskura al-qalil. Hendaknya dia bersyukur terhadap pemberian meskipun itu sedikit. Fa inna man la yashkurul qalil la yashkurul katsir. Karena orang yang tidak mensyukuri yang sedikit, yang banyak lebih-lebih. Walaupun dia mengungkapkan kok cuman sedikit, itu secara tidak langsung dia tidak berterima kasih. Misalnya ada orang memberikan sebuah pemberian, apa saja wujudnya, tapi itu sedikit. Ya taruhlah tadi durian otong. Saya diberi durian otong sama si fulan. Kemudian saya pengen berbagi juga, saya berikan pada teman saya. Secara otomatis, misalnya nggak cuma dia yang saya beri, padahal itu durian satu buah, dibagi-bagi satu lajur gitu. Kok cuma sedikit? Ya memang adanya sedikit, saya juga diberi. Ya. Itu hakikatnya, ungkapan itu secara tidak langsung dia sudah merespon ketidaksyukurannya terhadap sebuah pemberian. Kok sedikit? Jadi ketika sedikit dia tidak bersyukur, walaupun tidak ada jaminan, maka lebih-lebih ketika dia diberi bagian yang banyak. Orang yang punya watak seperti itu biasanya orang kikir, orang pelit, ya, karena pengennya semua apa yang dia lihat nikmat, bagus, enak, itu supaya dia yang miliki. Itu diantara ciri orang kikir, ciri orang pelit. Supaya dia yang meraupnya, supaya dia yang memilikinya, tidak ada pada orang lain. Selain kikir, dia akan memiliki karakter hasad. Maka apa yang dimiliki oleh orang lain, sebuah kenikmatan, apalagi menurut dia itu lebih bagus daripada apa yang dia miliki, maka boleh jadi dia akan punya angan-angan supaya orang itu kehilangan barang yang dia miliki. Dan kemudian ketika sudah dia miliki semuanya, itulah kejahatan ataupun puncak dari hasad yang paling berbahaya. Ketika seorang mengidap penyakit hasad, iri, dengki, maka dia akan mengangankan kelenyapan satu kenikmatan pada orang lain dan beralih kepada dia. Yang miliknya orang lain supaya hilang, supaya jatuh ke pangkuan dia. Nah, itu puncak dari sebuah hasad. Maka keburukan yang akan dia dapat, keburukan semuanya yang akan dia raih. Kalau kemudian sudah dia miliki, maka dia tidak akan berbagi kepada siapapun juga. Karena sudah menyatu di dalam dirinya sifat kikir, iri, dengki. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah bait syair dikatakan, hafid ala syukri kay tastajil al-qasama, man doya asyukra lam yastakmil an-ni'ama, asyukru lillahi kanzun la nafada lah,
man yalzimu syukra lam yaksib bihi nadama. Jagalah selalu pada dirimu untuk bersyukur agar berkembang ataupun berlimpah karunia yang Allah berikan padamu. Barang siapa yang menyia-nyiakan rasa syukur, dia tidak akan menyempurnakan kenikmatan. Bersyukur kepada Allah adalah sebuah simpanan yang tidak ada nilainya. Dan siapa yang melazimi rasa syukur, dia tidak akan mendapati pada dirinya sebuah penyesalan. Orang yang bersyukur nggak akan pernah menyesal terhadap apa yang dialami. Ada alhamdulillah, tidak ada innalillah. Tidak ada bersabar. Allah berikan kenikmatan, alhamdulillah. Dia akan salurkan, akan dia berikan kepada jalannya. Dia salurkan sesuai dengan jalan yang dibimbingkan oleh Allah maupun Rasulnya. Ketika dia tidak diberikan sebuah kenikmatan, maka dia akan bersabar. Sehingga apa yang ada padanya selalu dalam kebaikan. Fa inna syakir yazidullah khairan wa yahmaduhu rabbah. Sungguhnya orang yang berbuat syukur kepada Allah, maka Allah akan menambahi kebaikan. Dan dia akan senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kita, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabbmu menyerukan kepadamu, sekiranya kamu bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Sebaliknya jika kamu kufur, maka ketahuilah siksaku amatlah pedih. Allah Subhanahu wa taala tidak diminta itu akan memberikan kenikmatannya kepada hamba. Kapan hamba itu mensyukuri nikmat itu, Allah akan tambahkan nikmat. Semakin banyak dia mensyukuri nikmat itu, maka Allah akan semakin melimpahkan karunia-Nya kepada hamba tersebut. Silakan baca di dalam kitab-kitab tafsir yang ada. Di antaranya Syekh As-Sa'di di dalam Taisir Karimir Rahman, di tafsir Kalamil Mannan, beliau menjelaskan seperti itu. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian di antara adab yang lain, alla yamunna ma'rufahu wa la yadhkuruhu linnas. Dia tidak mengungkit-ungkit pemberian. Kalau dia berbuat baik kepada manusia, jangan pernah mengungkit pemberian dia kepadanya. Begitu pula jangan senantiasa menyebut-nyebut kepada manusia. Kita mendapatkan kenikmatan ataupun juga ketika kita berbuat baik kepada manusia, jangan selalu kita sebut-sebut pada orang lain, saya sudah berbuat begini, berbuat kebaikan. Wa idza ahsana ilaihi ahadun jazahu. Kalau seorang berbuat baik kepadanya, maka dia akan membalasnya. Biddu'fi au bil masal au bidu'a. Apa yang dia balaskan kepada orang lain, merasa dirinya berada pada kondisi tidak kuasa, dia tidak menyombongkan diri. Juga kalau dia mampu, dia memberikan balasan yang serupa dengannya. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita satu kebaikan, maka ketika kita mampu berbuat baik untuk membalasnya, setidaknya dengan kebaikan yang serupa. Taruhlah kebaikan yang serupa ya. Ada tetangga ini mengantar hidangan opor ayam kepada tetangganya. Tetangga itu besoknya dia bukan mendadak direncanakan, dia mau bikin opor ayam juga.
maka besoknya dia balas memberikan opor ayam, itu serupa. Ya. Kalau yang lebih baik apa? Dia potong kambing atau bikin gulai kambing, diberikan pada yang lebih baik. Secara materi, itu dari satu sisi secara materi lebih baik. Tapi ketika seorang itu misalnya dia tidak memiliki kemampuan untuk memberi balasan secara materi yang sama nilainya, maka dengan hal yang lebih baik secara maknawi, meskipun itu nilai materinya tidak lebih baik, tidak lebih mahal daripada materi yang diberikan tetangga kepada kita. Kita panen rambutan, nih, opor ayam sama rambutan lebih mahal mana? Ya tergantung. Opor ayamnya 1 potong, rambutan 10 kilo. Ya. Jadi kalau jumlahnya misalnya sama, maka nilainya secara materi lebih mahal opor ayam. Tapi ketika yang mampu kita berikan secara materi tidak lebih besar daripada pemberian orang lain, namun kita dengan sepenuh hati, kita ikhlas dan kita benar-benar bersyukur, saat itu kita panen, kita berikan apa yang bisa kita berikan kepadanya. Di sini kemudian ditambahkan keterangannya ada au bidoa, atau dengan doa. Kalau memang tidak bisa memberi hal yang serupa dengannya, berbuat baik yang serupa, memberikan balasan dengan kebaikan yang serupa, maka dengan doa. Itu insya Allah nilainya secara maknawi dia lebih baik. Faman qala jazakallahu khairan faqad jazah. Maka bagi siapa yang mengucapkan jazakumullahu khairan, semoga Allah memberi balasan kepadamu, berarti dia sudah memberikan balasan kepada orang itu. Itu doa. Hanya sekedar dengan ucapan, dengan doa yang ringkas, apa sih beratnya? Tapi kalau orang tidak paham agama, tidak paham tentang keimanan, bahkan terima kasih saja tidak. Ini Pak ada rezeki, oh ya taruh saja situ. Kalimatnya hanya taruh saja situ. Dia tidak bersyukur, tidak mengucapkan apa-apa, apalagi mendoakannya. Jauh ini jelas tidak ada kebaikannya. Walaupun nanti juga dimakan gitu. Tapi dia tidak pernah perhatian untuk mensyukuri pemberian orang lain. Lebih baik orang yang memberikan doa dengan sedikit doa daripada dia bersikap acuh, cuek. Seseorang yang mengucapkan jazakallahu khairan, semoga Allah membalas kebaikanmu, itu sudah memberikan balasan kebaikan kepada orang yang berbuat baik pada diri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, wa idza kafara ahadun bi ni'matika allati asdaitahu fa akramahu atau fa akrimhu. Jika seseorang itu kufur, tidak mensyukuri nikmat yang telah kamu berikan, kamu salurkan kepadanya, maka muliakanlah dia, hormatilah dia. Tetap kita berusaha untuk memuliakan siapapun juga dari makhluk Allah. Fa inna ma fa'alta dzalika liwajhillah. Karena apa yang kita lakukan itu hanya mengharap wajah Allah, mencari ridho Allah saja. Jadi kalau kita memberi kepada orang lain sebuah kenikmatan dari Allah, lalu orang itu kufur, kok cuman sedikit, nggak usah memberi kalau cuman sedikit. Nah, itu kufur terhadap nikmat. Kita nggak usah membalas dengan kalimat yang serupa. Kamu itu dasar nggak tahu diuntung, masih syukur dikasih, besok nggak saya kasih. Nah, sama saja jadi. Sehingga nggak ada kebaikan dari orang yang diberi ataupun yang memberi. Walaupun kalimat-kalimat itu memberikan pelajaran, tapi jangan terlalu lewat. Jangan melewati batas seperti itu. Kalau kelewatan seperti itu berarti kita juga sudah melampaui batas, sudah keluar dari rambu-rambu Allah gitu. Karena yang kita berikan kepada orang lain itu tidak lain hanyalah karena Allah, mengharapkan ridho Allah, mengharapkan balasannya dari Allah. Ya. La yuridu minkum jazaan wala syukur. Tidak mengharapkan dari kalian itu sebuah balasan ataupun mau dipuji-puji.
Jamaah yang dimuliakan Allah, wa kun khairan minhu wasilhu falisal wasil bil mukafi. Maka jadilah orang yang baik, tetaplah sambung hubungan kekerabatan dengannya. Tidak ada yang serupa kedudukannya bagi orang yang menyambung kekerabatan. Misalnya ada saudara, ada kerabat kita yang memutus hubungan kekerabatan dengan kita, kita tetap berbuat baik kepadanya, tetap berusaha untuk menyambung kekerabatan. Makanya Rasulullah SAW, di antara karakter ataupun kelebihan Rasul, beliau kepada orang yang memutus kekerabatan, beliau menyambung. Kepada orang yang tidak memberi kepada beliau, beliau membalas dengan memberinya. Kepada orang yang mencelanya, beliau memberikan pujian, memberikan ungkapan-ungkapan kebaikan padanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, wa innama huwa min man yahsunu idza asaa ilaihi nas. Dia hanya menjadi orang yang baik kalau orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah, kepada orang yang memberinya. Tidak ada yang dia lakukan kecuali kebaikan meskipun orang itu berbuat buruk kepadanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir di antara adab yang mesti dilakukan adalah alla taluma insanan idza qasara fi syai'in mimma tadunnuhu haqqan alaih. Jangan mencela seseorang kalau kita dapati dia ada kekurangan di dalam sesuatu yang mana kita persangkakan, ada anggapan bahwa dia memiliki hak tertentu. Jadi jangan sampai kita mencela seseorang, betapapun juga kekurangan yang dimiliki seseorang. Makanya dalam mahfudzat mutiara hikmah, kata-kata bijak, kalau santri belajar ada kata-kata hikmah dari para ulama, mahfudzat, la tahtakir man dunaka walikulli syai'in maziyah. Jangan kamu cela, jangan kamu hina orang yang ada di bawahmu atau orang yang lebih rendah dari, karena setiap sesuatu itu pasti memiliki kelebihan. Iya, kamu melihat dia secara harta, secara materi itu lebih kurang dari kamu, dia lebih tidak punya daripada kamu, lebih miskin, tapi boleh jadi dalam hal yang lain dia lebih baik dari, boleh jadi seperti itu. Nah, maka jangan pernah kita mencela kekurangan yang ada pada diri seorang. Dalam kacamata kita, pandangan kita, orang memiliki kekurangan, satu kekurangan, boleh jadi di mata orang lain kita memiliki dua atau bahkan lebih kekurangan. Maka tetaplah bercermin pada diri kita. Demikian yang bisa kita pelajari, kita kaji pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi diri saya dan juga jamaah sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.